Naomi ke asrama waktu Iya. kemarin ya. Mm-mm. Itu kayak separuh nafasnya hilang sih. Cie. Aduh. Keinginan masuk SMA TN itu tadi bilang Naomi sendiri Iya. ya. Sejak SMP. sejak SMP. Nah, gabut atau nggak ada kerjaan, iseng Naomi mau ngapain? Tiba-tiba Naomi kenapa? Pada saat proses nunggu itu Nunggu itu aku dapat info ada lomba olimpiade matematika. saya dengar juara kelas loh. Nomor Alhamdulillah. 1 di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Damar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Nah, tadi udah lihat ya cuplikan-cuplikan potongan perjalanan tim Bimbel Nusantara Belajar mulai dari NB sampai ke TKP ya. Sekarang NB mau keluar dari kandangnya, mau apa ya ngunjungin siswinya ke Karawang. Nah, namanya nanti saya perkenalkan, masih rahasia. Ini kalau kelihatan ya nggak apa-apa gitu kan, tapi buat kalian supaya nonton terus, stay tune terus di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar ya. Kalian pengen bikin sesuatu yang beda nih. Kalau kemarin-kemarin kan dipanggil. Nah, mereka mengunjungi NB. Sekarang Kadama coba, ayo kita sambil jalan-jalan, tour of duty gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, Kadama akan perkenalkan siswi Bimbel Nusantara Belajar NB 5 kelas 9 Bravo yang sekarang alhamdulillah sudah masuk ke SMA Taruna Nusantara kelas 10. Ya, silakan tepuk tangannya meriah untuk Kak Naomi. Ya, silakan Kak Naomi, perkenalkan dirinya. Siap. Izin memperkenalkan diri. Nama siswa Naomi Retno Aidirianto, asal Karawang, Panda Bandung. Saya adalah alumni Bimbel Nusantara Belajar dari kelas 9B dan sekarang saya sebagai siswi SMA Taruna Nusantara angkatan 32. Oke, itu dia. Di sini juga Kak Damar juga nggak cuma berdua sama Kak Naomi. Kak Damar juga ditemani sama ibundanya, ya. Jadi ya biar bagaimanapun doa ibu yang memberikan kesuksesan kepada kita semua. Tepuk tangan yang paling mulia lagi buat ibu Naomi. Silakan ibu, perkenalkan diri ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Lestari, ibunda dari Naomi Retno Andini-Rianto. Saya bangga punya anak seperti ini. Luar biasa. Hebat. Oke, ya udah. Sekarang Kadama mau tanya nih sama Naomi. Nom, gimana rasanya udah masuk SMA Taruna Nusantara? Pastinya seneng banget sih Kak, karena masuk SMA TN itu kan udah jadi kan aku dari SMP tuh dari awal kelas 7 udah pengen banget masuk SMA TN, terus ngerasain banget gimana sakitnya perjuangan masuk SMA TN. Jadi pas dapat kabar lolos itu senangnya luar biasa, sampai kemarin tuh sampai loncat dari kamar gitu karena gak nyangka banget bisa keterima di SMA TN gitu. Loncat ya? Iya, Gak nyangka gak bisa nyangka diterima banget. ke Iya. SMA Taruna Nusantara. Lagian kenapa musik KTN kan jauh banget itu? Nggak kangen tuh sama orang tua? No? Pastinya kangen Kak, apalagi kalau di asrama kan capek nih, banyak kegiatan, Iya. Terus belajarnya juga padat banget. Betul. Terus kadang malam-malam itu kan nggak bisa tidur langsung gitu. Iya. Kita harus mikirin besok pakai baju apa, udah nyuci apa belum gitu kan. Jadi kadang kalau nyuci tuh capek gitu kan, terus keinget sama mama, kayak kangen mama, kangen ayah, terus keinget capek ya mama kalau nyuci baju kayak gimana. Iya. Kangen, suka homesick gitu loh. Homesick ya? Iya, homesick. Iya. Tapi memang ya itulah yang mesti dijalani kan. Karena Iya. itu memang keinginannya Naomi sendiri ya. Jadi enjoy aja Enjoy gitu ya. aja, ya. Oke, sekarang saya mau tanya sama ibunda. Nah, gimana nih? Tadi ibu ngomong senang, hebat punya anak kayak Naomi. Apalagi selain itu rasanya?
Bangga pasti. Bangga. Iya. Bangga ya. Anaknya itu mandiri, disiplin, kemauannya keras. Kemauannya kalau udah minta yang ini harus tekun, semangat. Iya. Pantang menyerah Iya. ya. Ya makanya ibu bangga sekali punya putri seperti Naomi ya. Iya. Walaupun emang kadang suka nyebelin ya bu ya. Kalau ketemu pasti berantem nih. Ketemu berantem. Pasti. Kalau jauh kangen. Nah, gitu. itu emang kalau ibu emang begitu sih. Kalau lagi deket pasti berantem. Iya. Nah, kalau udah jauh nyebelin. Kangen, sorry. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Nah, terus kalau Naomi ke asrama Iya. waktu kemarin ya, itu kayak separuh nafasnya hilang sih. Cie. Aduh. Separuh nafas ya, Hilang. separuh nafasnya hilang nggak sih? Biasanya ada di dekatnya apa-apa mama, aku ini mama, aku itu mama, aku pengen ikut. Tiba-tiba hilang. Iya kan? Biasanya berantem, tiba-tiba nggak ada, sepi rumah. Nyari sparring partnernya nggak ada ya Bu ya. Oke, sparring partnernya nggak ada. Ini ngomong-ngomong Naomi ini anak keberapa Bu? Anak pertama, Pak. Anak pertama Iya. dari dua bersaudara. dua bersaudara. Iya. Adik? Adiknya satu cewek baru kelas 2 SD. Jauh ya Bu ya. 8 tahun. 8 tahun. Iya. Oh iya. Makanya anak mahal ini, Pak. Oh iya benar. Yang mana yang mahal? Yang dua-duanya. Oh dua-duanya. Saya kira Ini Naomi juga enggak. lama. Oh. Naominya dapatnya Oh, Naomi lama. udah berapa lama dapat? Naomi itu saya nikah kira-kira 6 bulan 7 bulan saya baru dapat. Oh baru dapat Naomi. Oh iya lumayan mahal juga Nom kamu Mahal. Nom ya. Mahal. 8 bulan, 7 bulan Nom kamu Nom iya. 7 bulan tambah 9 bulan jadi lama banget ya. Oke. Kadang mau yang Naomi nih. Sebelum sampai sejauh ini nih, keinginan masuk SMA TN itu tadi bilang Naomi sendiri Iya. ya. Sejak SMP. sejak SMP. Iya. Nah, kenapa pengen masuk ke SMA semi militer tuh? Apa sih? Ya, kok kita tahu kok. Saya cuma pengen Kak, ya tapi apa yang membuat kamu sampai segitu sama SMA Taruna Nusantara lah? Sebenarnya banyak cerita. Ah. Awalnya saya juga nggak tahu secara persis SMA Tarnus tuh kayak gimana. Terus itu SMA apa? Itu saya awalnya tahu dari kakak kelas saya. Karena saya penasaran kok namanya beda sama SMA biasanya nih. Terus awalnya saya nanya ayah saya tuh. Terus kata ayah saya Itu kelas berapa tuh? waktu baru aja masuk SMP. SMP kelas 7? Kelas 7 baru Oke, masuk, baru masuk. kelas 7 ya. Terus kata ayah saya tuh SMA di Magelang, katanya SMA bagus tuh, katanya ntar kamu kalau masuk sana ntar kayak dukung, udah langsung kayak begitu kan ayah. Makin penasaran tuh, akhirnya saya searching kan di Google apa itu SMA Tarnus, kata itu SMA semi militer kan. Dan kenapa saya langsung pengen masuk SMA sana, karena itu pastinya udah SMA beda kan dari SMA lain, terus dari cara KBM-nya udah beda, itu udah kayak kelihatan taraf pendidikannya pun tinggi gitu. Jadi saya pengen banget karena ternyata SMA TN tuh lingkupnya kalau udah jadi alumni tuh luas gitu loh, kemana-mana bisa keterimanya gitu. Betul. Oh gitu. Jadi yang Naomi itu dari kelas 7 udah wah ini SMA yang beda. Udah apa ya, falling in love duluan sama Wah, saya. udah falling in love duluan sama SMA Taruna Nusantara ya. Ya, itu kalau Naomi. Nah, sekarang tadi kan Bu katanya Naomi ayah dukung. Nah, Pasti. ya pas Ibu denger Naomi mau ke SMA semi militer berasrama, gimana perasaan Ibu? Pertamanya saya kaget. Kaget. Oke. Kok di asrama? Ya harus emang begitu ketentuannya. Saya kaget. Terus dikasih penjelasan sama ayahnya. Anak kalau mau berhasil, disiplin, kita dukung. Nggak usah kita risau, nggak usah galau. Maju terus. Gimana anaknya? Ayo kita semangat. Uang bisa dicari, masa depan nggak bisa dicari. Betul. Tapi pada saat itu Ibu masih menerima dalam hati atau masih ada perdebatan? Nggak usah lah, ada perempuan, gua dapetnya apa? Kalau itu pasti. Pasti ya? Pasti. Sampai Ada berapa perdebatan. lama Ibu berkecamuk pikiran seperti itu atau benak seperti itu? Dari kelas 1 waktu Naomi ngomong mau ke SMA Taruna itu sebenarnya saya anak cewek. Anak perempuan, Iya, dapetnya anak mahal. anak mahal. Bu, nggak usah jauh-jauh dong, ya Tapi ini wah, semakin saya kesini hari-hari dilalui dengan les di ND, saya perlu perjuangan. Berarti anak saya harus berhasil. Iya. Saya berdoa, saya berikhtiar, pasti bisa. Dan Ibu ikhlas. Ikhlas. Itu yang paling penting ya. Iya. Untuk orang tua ikhlas. Ikhlaskan aja anaknya untuk dididik sama
lembaga pendidikan yang lebih baik, lebih mengerti gitu ya. Emang benar, perjuangan Naomi ke Bimbel Nusantara Belajar, jauh kalinya tuh dari Karawang sampai Pondok Pinang. Tadi saya tuh lewat jalan biasa, nggak lewat Japek. Saya kirain nanti kalau misalnya saya lewat Japek, Karawang ada di sini, nah saya masih ada di jembatan ini. Nah kayak mana saya bisa turun ke bawah gitu kan? Akhirnya udahlah saya lewat bawah 2 jam guys dari Pondok Pinang kemarin. Coba kalian bisa bayangkan itu ya. Jadi perjuangan Naomi juga bukannya sembarangan gitu ya untuk mencapai di titik ini. Nah gitu. Nah sekarang kadang mau tanya sama Kak Naomi, ceritain proses perjuanganmu yang perih di Bimbel Nusantara Belajar. Monggo. Banyak banget yang perih, tapi lebih itu sebelum masuk bimbel sih, karena sebelum masuk bimbel itu kan aku belajar persiapan masuk SMA tuh bener-bener otodidak sendiri kan. Karena di sekolah juga lagi masa pandemi itu, jadi belajarnya online kan, jadi kayak kita harus lebih kritis dalam menerima segala materi kan. Terus karena waktu itu saya merasa nggak cukup nih, emang saya segini udah pantes kah buat daftar di TN gitu. Terus saya pengen kan ikut bimbel gitu, terus akhirnya saya nemu nih dari sosial media kan Bimbel NB ini. Terus katanya ini kayak udah terpercaya nih, udah kayak udah ada tujuannya buat persiapan masuk SMA militer, udah pas banget sama apa yang saya mau gitu kan. Terus saya daftar di NB dan saya belajar di NB. Untuk sakitnya tuh banyak, karena apa, di sana tuh ketemu sama teman-teman yang pasti juga pinter-pinter kan. Terus harus percaya diri juga di sana, karena persaingannya juga mantep, walaupun kita persaingan secara sehat kan. Oh iya, tapi pasti. tetap ada rasa minder kayak aduh teman-teman pinter-pinter, saya bisa apa enggak ini ketemu di TN gitu kan. Terus ditambah di NB kan kita dilatih buat memecahkan soal-soal yang luar biasa lah, intinya luar biasa di sana. Aneh ya? Yang aneh, bikin geleng-geleng. Jadi kami tuh kalau ngerjain soal lancar tuh Kadamar seneng. Oh, senang. Kalau Mereka kita- udah begini, iya, wah saya berhasil. seneng, Gitu. Kadamar seneng kayak waduh ini Kadamar kalau kita ngerjain soalnya gampang nggak seneng. Nggak senang saya, berarti saya gagal. Jadi kami tuh ngerjain soal tuh kadang rasanya pengen nangis gitu. Apalagi kalau udah mau persiapan lomba olimpiade atau mau persiapan akademik tuh udah rasanya kayak pengen lahir dari kenyataan gitu. Bener-bener susah ini. Cuman alhamdulillahnya guru-guru di NB terus Kadamar sendiri tuh ngasih motivasi yang bener-bener mantep, dan gitu ngajarnya juga lebih mantep lagi. Jadi kami tuh walaupun belajar pusing, sakit-sakitan, kayak pengen udahan aja, tapi kayak rasanya tuh ini harus bisa sih, kita udah sejauh ini masa kita berhenti di tengah-tengah gitu. Oke. Gitu. Kalau tiap 3 bulan sekali gimana Kombul? Waduh. Tapi ada artinya kan Kombul Ada tadi kan? Oke. Walaupun ya bikin stres, cuman itu berarti besar, apalagi pas udah saya keterima di TN tuh kayak udah ternyata manfaatnya sampai kerasa pas udah keterima di TN gitu manfaatnya itu ya. Iya. Ketika ngerjain soal-soal yang memang di atas kemampuan kalian atau memang kalian nggak pernah melihat soal-soal seperti sebelumnya. Nah, ceritain lagi nih ke youtubernya ke penonton YouTube-nya ND gitu ya. Proses Naomi itu seleksi sampai tiba-tiba langsung masuk ke TN itu pengumumannya kan lama ya kalau nggak salah. Lama Itu ya. lama. Itu H2C-nya gimana tuh? Harap cemas. Wah. Kalau nggak salah Kadamar dengar Naomi dari 45 kilogram berat badannya turun jadi 47. Oh, Mama bukan Naomi. 45 ke 47 naik apa turun? Naik balik berarti. Sorry. Iya. Kita kan tuh kalau Naomi gimana tuh harap cemasnya gitu? Pertama tuh seksi akademik kan. Seksi akademik itu lihat soalnya udah nggak kaget kan, memang udah ngerti kayak gini soalnya gitu. Cuman saya ngikutin aja alurnya, kerjain sebisa saya dengan rumus-rumus itu. Dan alhamdulillahnya itu pengumuman tuh subuh, saya bangun pagi. Berapa lama tuh? Itu kan akademik dulu, iya. Psikotes, sekitar 2 minggu. 2 minggu. Abis akademik, baru pengumumannya tuh 2 minggu setelah akademik itu. Jadi yang lama. Dari akademik ke psikotes 2 minggu. Oh. Akademik dulu psikotes, terus baru psikotes Enggak, dari akademik ke kesehatan dulu, Rikes. Oke, akademik, Rikes di mana? Rikesnya dari TN ngajuin ke Prodia masing-masing kabupaten. Iya, ke Prodia. Terus udah selesai Rikes. Ada tes psikotes itu. Psikotesnya lewat dari TN sendiri. Jadi pakai website yang sama kayak waktu tes akademik. Iya. Jadi selesai psikotes langsung lanjut ke wawancara. Wawancara di
di online juga sama. Online, oke. Kemudian langsung nunggu pengumuman 2 minggu. Pengumuman dari wawancara sampai pengumuman tuh sekitar 1 bulan lebih 1 minggu. 1 bulan lebih 1 minggu, berarti 5 minggu penantian panjang, makan uring-uringan, ya kan, sering marah-marah nggak jelas gitu kan. Nah, ya itulah, tapi akhirnya penantian itu terbayar lunas sudah. Nah, kalau mamanya Naomi gimana? Katanya tadi dari 45 ke 47 turun badannya. Gimana tuh? Itu perjuangan. Kalau suruh ngulangin saya nggak mau. Takut. Oh iya. Udah trauma. Iya. Jadi dari awal dia tes akademik itu udah dak-dikduk. Berarti kalau ada telepon berarti nggak lolos. Oh. Iya. Ini ada telepon justru nggak lolos. Oke. Oh gitu ya. Itu berapa tahapan ya Kak? Tahapan akademik, tes akademik, request, psikotes, sama interview wawancara bertempat. Ada 4. Itu malam nggak bisa tidur. Makan saya nggak enak. Biasanya makan kita keluar seminggu sekali, nggak ada jadwal. Males. Udah semuanya serba males. Pokoknya asal nggak ada telepon itu hati itu nyes. Tenang ya. Anak berusaha, orang tua berdoa. Anak berusaha, orang tua berdoa. Iya, makanya. Tiap hari. Berat badan tadinya 50 turun. Jadi 47 kilo. 47 kilo sebulan, 5 minggu. Karena apa? Stres. Mamanya juga stres. Ayahnya pun stres. Sama. Sakit. Oh, sakit. Ayah sakit ya? Sakit itu, sempat sakit. Karena kan kita nunggu pengumuman dari TN itu lumayan lama. Jadi pikiran udah bingung dulu. Ini anak mau dikemanain, udah butek aja. Jadi pada saat itu nggak ada spare atau cadangan SMA Naomi mau kemana selain ke TN? Ada ya. Oh iya. Oke. Oke dah, kalau begitu sekarang saya mau tanya nih sama Mama. Ya. Gimana Ma? Nih Naomi memang kalau saya lihat di kelas 9 Bravo mulai pertama Naomi masuk, memang kompetensinya masih jauh di bawah rata-rata teman-teman yang lain. Ya, jadi memang ada beberapa temannya Naomi yang memang istilahnya waktu masuk ke temannya Naomi di sini nih, Naomi ini masih di sini. Nah, tanggapan Mama nih, anaknya begini, itu gimana tuh Ma? Dia bisa anak di sini lu, bisa dikejar lu, paling nggak sama lu. Harus lebih bekerja lebih keras lagi. Iya, tanggapannya senang atau belajarnya gimana? Lebih tekun lagi. Senang sekali. Senang banget ya Maya. Iya, senang. Saya juga memang sama senang Naomi. Sekali. Saya lihat itu emang dari TK sampai SMP pun untuk nilai emang bagus. Di antara yang lain. Makanya saya untuk Naomi juga sering bilang belajar. Iya, nggak usah mikirin macam-macam, yang penting kewajibanmu itu belajar. Betul. Iya. Jadi kalau nggak salah kadang waktu ingat gimana Bang? Kamu masuk ke NB, matematika kamu gimana coba? Matematika aku sebelum masuk NB tuh parah banget. Aku nggak tahu X tambah X berapa, X kali X berapa, pokoknya aljabar bener-bener nol banget. Aljabar bener-bener nol, nggak ngerti ya namanya waktu itu ya. Kadang juga ngerasa memang, aduh ini Naomi, tapi sempat pikir, anak ini lama-lama bagus juga Bu. Bisa yang lain, berarti kelas 9B ini ada beberapa yang saya perhatikan termasuk Naomi. Oke juga nih, akhirnya saya bilang kan, yang mudah-mudahan bisa menjadi anak yang baik. Ya di TN ya dapetnya gitu loh, luar biasa sekali ini ya betul. Oke, karena mau tanya sama Naomi, seberapa besar peran Bimbel Nusantara Belajar untuk perjalanan akademis Naomi hingga kelas 10 di SMA Taruna Nusantara? Monggo. Besar banget, pokoknya besar banget lah. Pokoknya Bimbel NB itu bener-bener ngebantu saya dari nol, dari dasar saya nggak ngerti materi secara rinci sampai saya ngerti banget materi itu. Kayak ngerasain banget kalau misalkan di sekolah kan cuma diajarin atasnya doang nih, kayak cuma kulitnya saja doang baik. Jadi saya pas masuk NB tuh lumayan kaget Kak, karena wah
di INB dijelasin kayak gitu tapi di sekolah enggak gitu. Jadi kayak di INB tuh sampai akar-akarnya itu dijelasin gitu loh. Itu kayak berperan penting banget sampai saya tadi bisa berprogres ke atas. Bisa gitu. progres ke Iya. atas. Nah, ini kadang-kadang kemarin dengar dari Naomi katanya pada saat Naomi nunggu selama 5 minggu gabut atau nggak ada kerjaan, iseng Naomi mau ngapain, tiba-tiba Naomi kenapa? Pada saat proses nunggu itu, Nunggu itu aku dapat info ada lomba olimpiade matematika. Terus karena bingung kan nih di rumah cuman galau doang nunggu pengumuman, daripada galau-galau mulu iseng lah, awalnya iseng doang nih daftar, iya. ikut dulu aja siapa tahu juara gitu kan, siapa tahu yang penting kan coba dulu gitu. Iya benar. Terus pas udah daftar, akhirnya datang kan hari lomba. Terus pas saya ngerjain sholat tuh ya itu tadi udah gak kaget. Karena saya tuh sadar tuh pas ikut lomba tuh sadar karena apa? Berarti selama ini saya di NB tuh ngerjain soal olimpiade dong. Iya betul. Kayak gitu, jadi kayak udah gak kaget, udah kayak udah ngerti ini awalnya gimana cara ngerjainnya gitu. Jadi sebenarnya gitu ya. Nah ini piagam penghargaannya ya dari ininya juara 1. Ini medalinya. Tadi saya nanya, ini berapa karatnya kira-kira nih? Ini berapa gram? Berat loh, asli. Luar biasa ya, algoritma, competition algoritma 2021. Waduh, algoritma tuh luar biasa ya. Tapi ya oke lah gitu kan ya. Nah, oke, sekarang kalau di NB itu untuk kelas Bravo ya, itu ceritain untuk suasana belajarnya gimana, terus menyenangkan apa enggak, teman-teman gimana. Terus kemarin Kak Damar dengar sama kalian katanya kalian punya grup belajar sendiri. Nah ini supaya jadi motivasi buat teman-teman kalau misalkan lesnya itu ketemu teman A, B, C, jangan lu kelas A, lu kelas C, lu kelas D. Jangan, kenapa? Karena misalkan kalian nanti di NB, ketika ke TN, ke KN, kalian pasti akan ketemu dengan anak-anak lintas kelas. Nah makanya biar Kak Naomi sendiri yang cerita gimana pengalamannya sama teman-teman, suasana kelasnya, terus grup belajarnya yang kayak kemarin itu. Ya, monggo silakan. Waktu awal saya datang ke NB itu emang masih diem-diem kan karena masih belum jaim kan. Banget. Kita belajar tuh bener-bener kayak belajar individu masing-masing gitu karena belum kenal kan, kayak masing-masing ngadain sendiri gitu. Cuman semakin lama apalagi waktu Kak Damar ngadain futsal. Oh iya betul. Itu futsal, itu kita udah mulai berani tuh ngomong sama teman-teman, kayak udah mulai cerita ketawa-ketawa tuh. Nah mulai saat itu kita gabung dong sama anak yang online juga, karena kan yang online kan mereka jarang ngomong sama kita yang offline nih. Iya betul. Terus sempet gabung juga sama kelas sebelah kan, karena sebelahan doang tuh sama kelas C. Iya betul. Iya sebelahan tuh. Terus karena kita udah saling kenal nih, udah deket nih, akhirnya kita belajar bareng tuh, kayak kita ada grup di Discord. Jadi di Discord itu pernah sama teman kelas D juga itu belajar buat persiapan kombul, intinya belajar lah ya buat ngasah itu sampai jam 3 pagi tuh bareng-bareng belajar. Terus pernah kejadian kita nggak suka pelajaran fisika tuh pas itu. Nggak suka pelajaran fisika karena apa ya, maksudnya pusing lah ya pelajaran fisika tuh. Nggak suka aja pokoknya. Nggak suka pokoknya. Terus waktu itu guru DNB pernah bilang kalau misalkan kita pengen pengen bisa sama pelajaran tuh kita harus cinta dulu kan. Terus awalnya kita cuma bersanda doang tuh, kayak kita bilang kami cinta fisika gitu. Terus waktu itu pernah bikin grup namanya Kami Cinta Fisika di Discord. Di WhatsApp. Di WhatsApp dulu. Di WhatsApp. Terus karena namanya cinta fisika tuh kita belajar juga kan, belajar bukan matematika doang, kayak fisika juga. Terus ternyata setelah belajar fisika pelan-pelan, bareng-bareng, saling dibantu, ternyata fisika tuh nggak sesulit apa yang kita ekspektasikan. Apa yang kita takutkan ya. Jadi manfaatnya punya teman-teman di NB juga tuh, mereka tuh saling membantu kita. Kalau misalkan kita nggak bisa, mereka yang bantu kita gitu. Iya. Akhirnya mereka ya walaupun ya sebagai kompetitor itu kan pada saat ujian. Iya. Tapi sebelum ujiannya ya bisalah kalian bertukar informasi gitu ya. Oke, sip lah kalau begitu. Mapel apa aja nih yang punya kenangan menarik atau unik selama di NB? Ya misalkan mata pelajarannya apa, terus apa yang terkesan, apa matematika, fisika itu ya yang bikin. Fisika yang paling punya kesan menarik itu yang fisika yang bikin kesan menarik sehingga kalian bikin aku cinta fisika. Oke.
Tapi sekarang fisika kesulitan nggak? Jujur ini karena masih awal jadi agak kesulitan. Agak kesulitan. Cuman ingat lagi dulu tuh aku juga pernah kayak gini di posisi ini. Berarti aku harus cinta dulu dong sama pelajaran ini. Jadi Betul. sekarang masih progres ya. Tapi kesulitan Naomi ini saya dengar juara kelas loh. Nomor 1 di kelasnya ya. Ya, tepuk tangan lu buat Kak Naomi, itu luar biasa banget. Sip. Oke, Kak Damar mau minta tolong lagi, kasih motivasi ke penonton YouTube NB. Ya. Oke, biar supaya mereka tekun, ulet, disiplin, mau kerja keras, mau susah dan sebagainya. Monggo. Jadi motivasi saya buat teman-teman di sini yang mungkin juga punya keinginan buat masuk SMA militer, itu yang penting kalian harus punya tekad dalam hati dan tekad murni. Kalau kalian masuk SMA tuh ingin belajar lebih baik daripada sebelumnya. Terus harus berjuang habis-habisan, jadi jangan ngerasa capek karena kalian tuh harus ingat kalau kalian kayak begini leha-leha di rumah tuh musuh-musuh kalian, lawan-lawan kalian tuh lagi pada kerja keras buat ngedapetin apa yang kalian mau juga. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai, kalian tuh harus kuat untuk menjalani sampai akhir gitu Kak. Gitu ya? Iya. Berarti motivasinya itu, ya kemarin tuh saya sebenarnya punya ini Bu, terinspirasi juga pas ketika Naomi datang ke bimbel kan silaturahmi. Saya bilang, si Naomi sekarang lebih dewasa, so tua. Waduh, so tua. Iya, saya bilang, boleh juga nih. Karena kan kemarin kan Naomi kan buru-buru ya, jadi datang ke bimbel, terus ada acara keluarga ya, kalau nggak salah Bu ya. Terus akhirnya nggak sampai selesai, terus kita bikin podcast dengan anak NB yang lain. Saya pikir, Naomi, cobalah kita podcast terus kan jalan-jalan gitu kan ya. Bosan juga podcast di bimbel gitu. Oke, sekarang aku mau tanya, kalau misalkan Naomi kira-kira kangen nggak mau balik lagi ke NB? Kangen banget ya. Oke, tapi kemarin Naomi pernah ngomong sama Kak Damar kan, kelas 9 adalah apa? Bukan, kelas 9 itu adalah momen yang pahit. Yang pahit untuk gimana coba kemarin? Jadi momen kelas 9 tuh indah untuk dikenang, tapi pahit untuk diulang. Pahit untuk diulang sama seperti PDK. Sama seperti PDK. Siap salah mulu katanya. Jadi indah untuk dikenang, pahit untuk diulang. Oke ya. Tapi nanti kalau memang ada kesempatan, ada waktu ya monggo. Kalau memang Naomi bisa sendiri ya oke. Baik bagaimanapun, suka atau tidak suka, Naomi dan keluarga adalah bagian daripada sejarah keluarga besar NB juga gitu ya. Kita saling jaga silaturahmi gitu ya. Moga-moga Naomi bisa menjadi generasi bangsa yang baik. Amin. Saya juga selalu mendoakan itu anak-anak yang punya kompetensi baik, berikan kemudahan, berikan kekuatan gitu ya untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini gitu kira-kira ya. Nah, kalau mau tanya sama Mama Irma, kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan, kira-kira Mama sama Papa itu mau nggak bimbingkan Naomi lagi ke Bimbel Nusantara belajar? Tentu banyak ya Bu ya. Oke, kenapa Bu? Kan banyak bimbel-bimbel yang lain. Karena saya udah percaya. Udah percaya. Udah percayanya kenapa Bu? Apa dites? Karena ada. Oh ada. Ada bukti ya Kak. Ada bukti ya Kak. Oh, iya. Ada bukti nyata sekarang di sini di bawahnya ini lagi. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Oke, sekarang cita-cita Naomi itu apa sih? Saya pengen banget jadi bagian dari Akademi Angkatan Udara. Angkatan Udara. Oke, berarti sama kayak Bang Restu ya? Siap sama. Asik, sama kayak Bang. Kenapa mau jadi Angkatan Udara? Karena kan ada 3 cabang nih kan, kalau ini ada bagian darat, dan udara. Kalau darat itu kan kelihatannya nggak buka nih kan angkatan darat tuh. Terus kalau laut pun saya takut kan sama. Emang nggak bisa berenang? Saya bisa berenang, cuma saya punya talasofobia, takut sama kedalaman yang dalam gitu kan. Gitu. Kalau sama tinggi tuh saya kayak biasa aja, nggak takut. Biasa aja? Biasa aja. Gitu. Terus saya juga terinspirasi dari beberapa kakak-kakak Taruni yang mengendarai pesawat Hercules gitu loh. Pesawat Jadi Hercules. saya juga pengen di posisi itu gitu. Jadi kamu mau bawa Hercules? Mau. Oh, gitu. Ya semangat siapa yang ngasih semangat? Yang ngasih semangat siapa? Ayah. Ayahnya push, jadi
bagian dari semangat aku juga Jadilah tuh dari penerbang. ayah. Jadi penerbang. Pesawat apa kak? Oh, Hercules. F apa? F16. Iya. Oh, F16 apa Hercules? Dua-duanya juga boleh. Asal jangan helikopter. Kalau ayahnya jadilah seorang penerbang kakak. Ayahnya. Oh iya banget sekali ya, memang ya. Oke, jadi gitu ya, oke. Untuk mama nih, Ya. anaknya mau jadi penerbang, Mak. Iya. Nggak masalah. Bener. Masalah. Enggak, di sini enggak deg-degan. Awalnya mama takut Ikhlas. kan. Ah, Takut mama ikhlas takut ya? ya. Oh. Oh, ternyata anak saya mampu ini masuk Mampu ya? TN bisa, ya Masuk kan? TN. Berkat mah berkat NB. Dekat ya kan? orang tua juga, Iya. oke. Makanya orang tua berdoa, anaknya berusaha. Anaknya berusaha. Kalau misalkan nanti Naomi terbang, enggak apa-apa. Hmm. Ikhlas. Ikhlas. Iya. Orang tua itu hanya mendoakan. Percaya lah ya. Iya. Percaya ya, karena memang hidup matinya, jodoh, Iya. rezeki, maut Ada yang ngatur. ada yang ngatur ya Bu ya. Ya mudah-mudahan aja Naomi ya udahlah mau jadi penerbang ya penerbang ya gitu ya. Iya. Oke guys, ini bagian daripada part pertama. Jadi Kak Damar kita cukup dulu, nanti kita break dulu sampai ketemu lagi di part kedua. Bye bye. Itu baju sama saya udah tak taruhin di plastik. Ah. Plastik Kayak mau gede. dibuang gitu kan takut jadinya. Ayahnya cuman geleng-geleng. Iya. Jangan dibantuin kata saya. Kalau sekolah itu yang dicari kalau dia bukan makanan. Ini pedagang mainan. Nah sekolah Iya. di SD itu Iya. SMP sampai SMP. Udah sendiri akhirnya. Akhirnya sendiri. Akhirnya sendiri juga gitu. Berapa minggu itu cucian numpuk? 2 minggu. Mak, cucian 2 minggu. Laki sendiri, perempuan sendiri ya? Iya, sendiri. Oke. Jadi di bawah itu baris untuk nunggu trompet bendera naik, Kak. Trompet bendera naik. Iya, Oke. jadi pas trompet bendera itu kita harus sikap sempurna menghadap ke arah ballroom. Oh, Jadi sambil hormat apa cuma ngadep ke sana aja? Kalau kita depan ballroom lihat bendera kita hormat. Oke. Kalau kita nggak ngeliat tadi kita nggak usah hormat. Oke. Kita sikap sempurna aja gitu. Oke, sikap sempurna aja. Setelah Oke. trompet selesai, kita langsung menuju bareng-bareng ke Hmm. RKB untuk makan pagi sarapan. Nyampe sesuatu dulu. Oh lah ya harus. Iya, jadi kayak kita tuh kan kita ngerasa butuh barang ini nih. Lah iya. Jadi kita juga harus berusaha buat dapetin apa yang orang kita mau, baru kita dikasih. Gitu. Iya. Jadi kayak ada timbal balik feedback.